Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia YouTube Masjid Nurul Fitri Jatiwarna. Oke, pada kali ini kita sama anak-anak remaja masjid mau ngeprank ketua DKM kita Pak Ustadz Haji Sanwani Abdurrahman SAG. Kita mau ngeprank sendalnya, kita umpetin. Kita umpetin dulu, nanti kita akan ajak dakwah sama Pak Ustadz Endi. Kita udah kerja sama semua sama remaja masjid di bawah nih. Semua kita udah atur, sendalnya kita umpetin di sana. Udah kita atur, nanti akan diajak ngobrol. Ya. Kalau tahu kelanjutannya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan like dulu videonya, oke? Nanti akan dilanjut videonya. Udah oke semua, udah standby. Jadi atur mabuk. Lagi sih nggak, ini apa namanya ceritanya, anak-anak ini ngajakin katanya kapan kita bikin vlog sama Pak Ustadz Sanwani nih ketua DKM katanya gitu kan. Ya udah, saya bilang nanti saya bantuin deh gitu ya. Nah gini Pak Ustadz, ceritanya nih anak-anak ini kan kita mau bikin vlog tentang keutamaan fadilah subuh nih, biar anak-anak remajanya ini pada semangat gitu ya. Nah gitu Pak Ustadz. Bisa sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bersama Pak Ustadz Sanwani. Beliau ini adalah payungnya Ketua DKM Masjid Nurul Fitri Jatiwarna. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sambil jalan aja Pak Ustadz ya, tentang fadilah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan para remaja dan semua jamaah itu semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Oke Pak Ustadz, gimana menurut Pak Ustadz sholat subuh itu kan sholat yang paling sulit dan butuh perjuangan nih Pak Ustadz ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Nah gimana menurut Pak Ustadz fadilah apa yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau sambil jalan insyaallah barakah. Alhamdulillah, syukurillah bahwa ba'da subuh ini ada sesuatu yang beda di antara kita, paling tidak dengan adanya vlog ini insyaallah. Nah, fadilah ibadah subuh yang memang sangat dan super istimewa, para alim ulama sudah sangat paham dan sepakat, dan rasanya untuk masalah waktu dan ibadahnya sudah tidak ada selisih pendapat sama sekali. Justru karena besarnya pahala ibadah dari ibadah subuh itu sendiri, maka tidak heran ketika seseorang berpikir masalah dunia. Apa sih sebenarnya orang hidup itu kalau bukan ingin mencari kesejahteraan dunia? Apalah artinya kesejahteraan dunia ketika seseorang dinyatakan miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencapai kedua-duanya sesuai dengan komitmen kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, satu yang utama yang banyak orang tidak tahu, maka lakukanlah qabliyah subuh secara istiqamah rutin. Raka'atani qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bukankah yang kita ingin cari adalah kesejahteraan dunia? Dan itu tidak dengan isi-isinya, ukurannya kecil, kulit-kulitnya saja. Tapi insya Allah dengan kita secara istiqamah rutin, sebelum subuh sudah datang lebih awal ke masjid, maka disitulah ada sesuatu yang sangat dan super istimewa. Hanya itu saja salah satu hikmahnya. Insya Allah pada kesempatan yang berbeda kita akan ungkap kembali hikmah-hikmah yang lain. Demikian saya kira. Terima kasih ya. Ini sebentar Pak. Satu lagi apa namanya tuh? Kita suka dengar kalau kita subuh itu 1 kali melangkah itu bisa mengangkat derajat kita, gimana Pak?
dan menghapus dosa-dosa kita. Gimana tuh Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kalau yang itu tidak pada hanya subuh saja. Ketika setiap saat kita mulai bergerak dari kediaman kita masing-masing, dengan dimulai dengan kaki kanan, lalu kemudian sudah bersih dalam wudhu, lalu kemudian kita mulai bergerak dan melangkah, maka pada saat itulah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki kanan mengangkat derajat kita dan kaki kiri langkah kita, Allah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga orang banyak mencari untuk supaya antara jarak rumah dan tempat ibadah kita kalau bisa agak lebih jauh, sehingga jumlah langkahnya lebih banyak. Bagaimana kalau seseorang dengan kendaraan? Ya tinggal dianalogi saja. Pengetahuan kan canggih, bisa diatur berapa putaran roda dan berapa kalau dipanjangin. Oh gitu, iya. Boleh, insya Allah boleh, saya kira. Itu mungkin insya Allah. Oke, Saya kira itu saja. Jadi bukan bukan cuman ini Pak Ustadz. Bukan cuman di salat subuh aja ya. Kenapa Pak Ustadz? Enggak apa-apa, Pak. Enggak ya, aja deh. Terakhir Pak Ustadz, jalan nih Pak Ustadz ya. Kalau untuk laki-laki gimana Pak? Katanya harus sholat berjamaah di masjid. Enggak apa-apa sampai lantar Pak Ustadz ya. Apakah memang harus sholat di masjid atau gimana Pak Ustadz? Untuk kaum laki-laki katanya kalau pengen jadi laki-laki solehah itu harus sholat laki soleh harus sholat di masjid gitu kan? Kalau laki-laki sholat di rumah jadi laki-laki solehah gitu Pak Ustadz. Laki-laki solehah gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah. Memang ini Pak ada subuh ini sangat istimewa. Benar sekali Ustadz. Kita tahu bahwa laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Dia berada di atas dari wanita dan istri-istrinya. Dalam makna yang sesungguhnya adalah dia harus memberikan contoh dan memberikan garansi penuh kepada keselamatan istri dan keluarganya. Qawwamuna 'alan nisa. Oleh karena itu kaitan dengan itu tadi pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bagi siapa yang merasa laki-laki, masjid itu adalah tempatnya untuk ia melaksanakan segala ibadah, baik itu muamalah ataupun bahkan ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini tugas kita para asatidz untuk bisa mengedukasi jamaah kita, mengingatkan jamaah kita agar supaya bagi laki-laki yang paling utama adalah sholat berjamaah di masjid. Syukur alhamdulillah ketika jamaah kita sudah mulai sekarang ini dan kelihatan gerakan-gerakannya ada semangat untuk makmurkan masjid. Karena itu malu kita di hadapan Allah, naif kita di hadapan sesama manusia ketika masih enggan rasanya kedua kaki ini tertempel di lantai-lantai rumahnya, sehingga sudah berulang ada azan begitu keras, ada qomat begitu nyata, kedengaran juga anak-anak yang hiruk pikuk seolah-olah ingin mencari kebaikan, memang sedang dalam rangka itu, tapi nyatanya belum ada gerakan sama sekali dari hati mereka. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah berkah untuk itu dan dimudahkan oleh Allah agar supaya apa yang kita cari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, li'alai kalimatillahil ulia, kita ingin mengangkat kemuliaan dan ketinggian agama Allah melalui sarana masjid yang ada di tempat kita ini, khususnya di RW 010, tapi juga di sisi lain kita ingin menghadap Allah juga dalam status yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita ingin mencari hidup ini, hidup itu ada di situ. Dan apabila kita sudah seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dinyatakan tenang, mutmainnah. Seperti itulah ketika kita beribadah, kita disuruh tumakninah. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa mereka? Insya Allah di antara kita yang ada di sini. Irji'i, dipanggil oleh Allah, mari ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nih kehadapan Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, kita bangga, kita suka, dan Allah juga rela. Alhamdulillah, inilah hamba-hambaku yang kami cari, orang-orang yang tumakninah. Fadkhuli, ayo masuk, mari masuk, ya, fi ibadi, ke dalam golongan kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kita ke syurga. Min aina syi'ta,
dari sisi mana saja kita akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz, alhamdulillah. Begitulah. Enggak pakai sendal, Pak Ustaz. Ini kenapa Mas? Oke, tuh pemirsa, apa namanya, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz ini. Biar untuk menjadi penyemangat kita, mari kita sholat subuh berjamaah bersama semua, terutama para remaja, laki-laki yang berada di lingkungan RW 10, khususnya para remaja jamaah Masjid Nurul Fitri. Baik, terakhir Pak Ustadz ini, apa pesan-pesan Pak Ustadz dan harapan Pak Ustadz terhadap terutama khususnya remaja nih, remaja kita dan para jamaah yang berada di lingkungan Masjid Nurul Fitri berkenaan dengan kemakmuran masjid kita nih Pak Ustadz. Pesan dan harapan gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya, khususnya para remaja yang ada di khususnya lingkungan RW 010, lebih khusus lagi masjid kita yang sudah berubah, mentransformasi diri menjadi sebuah masjid istimewa, dan insya Allah itulah menjadi kebanggaan kita di sini. Maka tentu dari generasi ke generasi dia akan bersilih berganti, berputar dia. Pada saatnya tanpa dikata, tanpa diucap, tanpa dipesan, tanpa diwasiat, itu adalah milik Anda semua. Alhamdulillah. Jadi milik bersama Pak Ustadz ya? Betul. Milik perorangan ya? Betul. Jadi semua remaja yang hari ini remaja, pada saatnya dia menjadi dewasa dan menjadi kepala rumah tangga dan menjadi pemimpin di tempat ini. Para generasi sekarang ini yang sudah membangun, yang alhamdulillah kemungkinan memiliki rezeki yang lebih, lalu kemudian dia sudah infakkan fisabilillah dengan membangun masjid itu, hanya sekedar itu yang ia bisa. Tapi panjang ke depan sampai yaumul qiyamah, itu adalah generasi muda, yang sekarang masih muda, yang sekarang masih anak-anak. Karena itu dengan ramainya ketika kita akan sholat berjamaah, anak-anak dengan berbagai usia yang ada, kita bangga. Nggak bisa tiba-tiba langsung kita kejam kepada mereka, sehingga mereka antipati terhadap masjid kita, tidak. Emang lagi waktunya begitu. Kita pun ketika usia seperti itu sama, asal memang jangan keterlaluan. Saya merasa ketika ba'da maghrib, ya karena wirid saya itu 1 juz ba'da maghrib, 1 juz nanti ba'da subuh, itu rutin, sehingga 2 minggu sekali saya harus khatam. Dan itu certified, tersertifikasi yang dengan online itu, karena harus dilapor setiap hari, ya setiap hari. Nah itu kalau ba'da maghrib, kemarin siapa yang bilang? Rino ya, Pak ribut Pak ya, ya nggak apa-apa ribut juga, yang ribut-ribut saya ngaji gitu. Nah nanti insya Allah kalau misalnya ba'da isya bergantian dengan antum, bisa saya isi dengan yang khusus, yang istimewa, artinya yang besar-besar. Kalau yang itu biar kalian dulu lah, ntar kalau udah mulai agak muncul-muncul, nah, baru molesnya itu ke saya gitu maksudnya ya. Saya kira itu saja mungkin. Oke pemirsa, luar biasa pada subuh ini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Gak kerasa kita udah nyampe Pak Ustadz ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan berkah. Ini luar biasa ketua DKM kita ini, patut dicontoh. Kemudian untuk tahu bener Pak Ustadz ya. Cuman mohon maaf Pak Ustadz, jangan marah nih Pak Ustadz ya. Kalau tausiahnya benar, cuman nih kalau sendalnya hilang sebetulnya enggak betul. Ini kita cuma pengen tahu aja sih Pak Ustadz nih, kalau sendal hilang itu marah apa gimana Pak? Ternyata ketua DKM kita luar biasa. Pak, maaf kita kalau sendal hilang itu jangan panik. Contoh beliau ini sabar. Jadi memang harus nggak boleh. Jadi memang nggak boleh pakai sendal orang Pak Ustadz ya. Harus lebih baik nyeker ya Pak Ustadz ya. Tuh. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Jangan marah Pak Ustadz ya. Iya. Oke, jadi pemirsa, ini kita upload nanti kita edit Pak Ustadz di YouTube nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa mengangkat masjid kita, dan Pak Ustadz kita ini luar biasa lah. Beliau ini sabar. Masya Allah. Ayo balikin mana sendalnya? Balikin ya. Oke, gitu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tutup dulu. Yuk. Oke pemirsa, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama ketua DKM kita, Bapak Ustadz Sanwani Abdurrahman. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pemirsa, kita tuh sebenarnya udah siapin satu sendal yang semestinya dipakai maksudnya saat prank kita kali ini.
Ya ini udah kita sediain. Ya, sebelah warna hijau, sebelahnya warna kuning, warna merah. Tapi sayangnya Pak Ustadz Sanowani itu lebih memilih untuk nyeker ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, benar-benar. Patut dicontoh. Ya benar-benar nggak dipakai nih selain yang kita sediain ya. Pelajaran buat kita itu ya. Jadi pelajaran buat kita semua. Ya pakailah yang punya milik kita aja ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, ini prank yang berfaedah. Kita dapat tausiahnya pada kali ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Kita dapat hiburannya juga. Oke, sip.